Burung-burung berkicau di pagi hari. Halo teman Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share informasi mengenai Request for Evidence atau lebih dikenal dengan sebutan RFE. Biasanya nih, kalau misalnya udah dengar-dengar kata RFE atau Request for Evidence, aduh, bawaannya tuh dak-dik-dukser ya. Karena deg-degan nih minta apa nih si USCIS adjudicator ini, karena kita belum tahu apa yang adjudicator minta sampai kita terima surat, fisik suratnya Request for Evidence ini. Jadi nggak bisa dilihat secara online. Yang kita bisa cek secara online adalah informasi bahwa mereka sudah mengirimkan surat Request for Evidence ini, tapi kita nggak tahu isinya apa sampai kita terima fisik suratnya. Sebenarnya kita bisa mengantisipasi Request for Evidence ini, atau kalau di kasus gue bisa memprediksi Request for Evidence ini. Terus terang sih sebenarnya nggak sadar kalau gue sudah mempersiapkan ini, justru malah di tahun sebelumnya. Ternyata persis setelah G mengirimkan dokumen I-129F, gue sudah mempersiapkan jawaban RFE yang ternyata ditanyakan atau diminta sama USCIS adjudicator di tahun berikutnya. Jadi gue sudah mempersiapkan jawaban RFE yang dikirimkan suratnya di Maret 2021, tapi fisiknya baru diterima di 28 Mei 2021. Gue udah punya jawabannya, sudah mempersiapkan jawabannya di Agustus 2020, 9 bulan sebelum kita terima surat fisiknya Request for Evidence. Itu sangat melegakan gue banget. Karena untuk mempersiapkan jawaban atau reply Request for Evidence ini kemungkinan besar butuh waktu kalau kalian belum mempersiapkannya. Harus nyari-nyari dulu mungkin. Nah, sedangkan RFE itu punya batas waktu tertentu. Kalau nggak salah 3 bulan. Nah, 3 bulan ini mungkin terlihat cukup pendek ya. Tapi kita harus mempersiapkan faktor-faktor lainnya yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya, mungkin replyan kamu hilang, gak kekirim sama jasa pengirimannya. Itu bisa aja terjadi karena itu terjadi di kasus gue. Tapi bukan dari kita yang mengirimkan, jadi terjadi di kasus gue-nya ketika USCIS mencoba mengirimkan Request for Evidence ke G dan G nggak terima suratnya. Dan ini bukan waktu yang sebentar dia nggak terimanya, bukan yang cuma 1 atau 2 minggu, tapi 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Jadi nyaris melewati batas waktu yang ditentukan sama USCIS untuk membalas Request for Evidence ini. Kan dak-dik-dukser tuh ya. Karena kalau misalnya kita nggak balas Request for Evidence ini, USCIS adjudicator akan membuat keputusan berdasarkan data-data dan informasi yang dia punya. Kalau menurut dia informasinya kurang, bisa saja keputusannya adalah ditolak. I-129F-nya kan berabe tuh ya. Jadi please, di atas 5 bulan mungkin sudah mulai sering-sering cek case statusnya. Jangan lupa download case trackernya. Beberapa info tips and trick udah gue info di video-video sebelumnya. Ini kita akan membahas khusus hanya RFE aja. Jadi gue akan informasikan list RFE yang paling sering diminta oleh USCIS adjudicator. List Request for Evidence yang akan gue sampaikan ini adalah berdasarkan hasil riset gue dari banyak sumber dan dari hasil omongan-omongan ngobrol sama sesama pejuang visa K1. Yang pertama, ini termasuk yang paling sering. Lack of evidence in meeting in the past 2 years. Jadi kurangnya bukti-bukti bahwa kalian sudah bertemu secara langsung di 2 tahun terakhir. Jadi USCIS adjudicator ini berpikir
dari semua informasi atau bukti-bukti yang sudah kalian kirimkan, masih kurang buktinya bahwa kalian sudah bertemu secara langsung di 2 tahun terakhir. Nah, berarti kalian untuk membalas RFI ini, kalian harus mengirimkan bukti-bukti yang lebih lagi yang dapat meyakinkan USCIS adjudicator bahwa kalian benar-benar sudah bertemu di 2 tahun terakhir. Kalian cek bukti yang kalian sudah berikan sebelumnya itu apa, lalu kalian mulai lagi mencari bukti-bukti yang lain. Misalnya kalau udah kasih foto, make sure itu dikasih date, tanggalnya yang memperlihatkan kalau memang jangka waktu dari kalian ketemu sampai petitioner mengirimkan petisinya, jangka waktunya masih dalam waktu 2 tahun. Jangan sampai lebih. Kalau lebih berarti kalian harus ketemuan lagi. Nah, mungkin bisa cek lagi kalian udah kirim boarding passnya belum. Pokoknya yang semua yang memperlihatkan bulan dan tahunnya. Jadi USCIS adjudicator ini bisa cek tanggalnya ini masih masuk nggak di 2 tahun terakhir ketika si petitioner mengirimkan petisinya. Cek bukti bayar hotel, segala bukti-bukti transportasi deh, apapun yang ada nama kalian atau salah satu. Terus passport stamp yang di imigrasi ada tanggalnya, apapun itu bisa kalian pikirkan sendiri. Terus foto-foto bersama keluarga, teman, trip-trip kalian coba cari lebih dalam lagi bukti-buktinya. Hanya kalian yang tahu. Oke, selanjutnya adalah proof that the internet site is not an international marriage broker. Nah, ini itu adalah RFI yang gue terima di tahun 2021. Pastiin dulu, seperti biasa gue udah info ini di video sebelumnya. Pastikan di page 8, nomor 55 sudah kalian centang no. Oke, ini gue dapetin ini kemungkinan besar karena Ji lupa untuk mencentang no di form I-129F-nya. Nah, buktinya adalah dari term and condition website online dating yang gue temuin ini ada. Namun, terus terang term and conditionnya panjang banget. And I don't know exact itu tertulis ada di sebelah mana. Akhirnya gue langsung kirim email ke customer service online dating website yang tempat kita ketemu. Dan langsung dibales kok. Dan ingat, gue sudah kirim ini di tanggal 3 Agustus kalau nggak salah, di awal Agustus 2020. Dan akhirnya bukti email itu gue screenshot dan gue kirimkan ke Ji di 29 Mei 2021. In a way, gue sudah memprediksi ini karena sudah gue persiapkan sebelumnya. List RFI selanjutnya. Left various questions blank on I-129F form. Jadi kalian meninggalkan beberapa pertanyaan di form I-129F, tidak menjawab beberapa pertanyaan. Nah, satu-satunya cara adalah mengecek form I-129F yang sudah diisi sama petitioner. Sekali lagi, tips ini sudah gue informasikan di video tips bahwa sebelum kalian mengirimkan semua dokumen ke USCIS, kalian harus punya replikanya, sudah harus punya kopinya, jadi kalian bisa mengecek. Nah, di sini kalian cek dari kopi yang sudah kalian kirimkan, bener nggak kalian left blank di beberapa pertanyaan di form I-129F. Gue kurang tahu apakah di RFI-nya akan mereka mention bagian-bagian mana yang belum kalian jawab karena gue tidak menerima RFI ini. Tapi ini adalah salah satu RFI terbanyak yang diterima sama K1 applicant. Sebenarnya untuk mengantisipasi ini, kalian baca dulu instruksi pengisian form I-129F. Ini ada juga di websitenya USCIS. Make sure you read all of them. Make sure to read the instructions before you fill up the form. Don't make simple mistakes. Selanjutnya, nah ini untuk yang sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi
tentunya kalian harus bercerai terlebih dahulu sebelum mengajukan I-129F ini. Nah, di RFI-nya untuk yang sudah bercerai, RFI-nya biasanya mereka tidak mengirimkan semua halaman yang dibutuhkan, atau mungkin semua halaman untuk surat cerai atau dokumen surat cerainya. Jadi pastikan kalian mengirimkan keseluruhan dokumen surat cerainya. Ada juga diinformasikan bahwa kurang tanda tangan misalnya di dokumen perceraian itu. Jadi make sure semua dokumennya dikirimkan dan tanda tangan pihak terkait ada di dokumen perceraian tersebut. List RFI selanjutnya adalah letters intent to marry. Jadi statement bahwa kalian akan menikah dalam waktu 90 hari sejak beneficiary tiba di Amerika Serikat. Pastikan statement ini kalian kirimkan ketika mengirimkan petisi I-129F. Oke, karena ini ada di listnya, tapi ada beberapa, mungkin ada orang yang lupa memasukkannya, jadi dapat RFI ini, dan ini lumayan banyak. List selanjutnya adalah tidak mentranslate dokumen ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi semua dokumen yang kalian kirimkan harus dalam bahasa Inggris. Jikalau ada dokumen yang kalian kirimkan dalam bahasa Indonesia, berarti kalian harus translate dokumen itu ke dalam bahasa Inggris. Translate-nya kemana? Tentunya ke Sworn Translator. Bantu kasih list Sworn Translator yang diinformasikan oleh US Embassy website, if I'm not mistaken. Gue translate dokumen akte kelahiran gue sendiri ke salah satu list itu. Gue terus terang mencari yang paling deket sama rumah gue di Jakarta waktu itu. Jadi gue pilih yang di daerah Jakarta Barat saat itu, dan menemukan gue pakainya, gue tulis di sini ya, gue lupa namanya. Nanti kalian lihat juga listnya, akan gue taruh linknya di description box. Jadi jangan lupa ya ditranslate. Oke, list terakhir RFI versi Cerita Nobi adalah foto yang dikirimkan ukurannya salah. Make sure ini jangan salah. Gue udah info ini juga di video sebelumnya. Jadi make sure kalian nonton. Gue ada info tempat gue untuk foto visa Amerika. Tips gue adalah kalian foto di tempat yang terbiasa mengurus visa Amerika, karena mereka sudah tahu. Iya, itu dia list RFI yang paling banyak diterima sama petitioner untuk petisi I-129F-nya. Jadi, ketika kalian tahu kira-kira nih RFI-nya kemungkinan ini, kalian akan lebih siap lagi ketika kalian terima RF. Tapi gue doain kalian gak dapat RF ya, biar semuanya lancar car. Kalau menurut kalian ada list RF yang lain, mungkin kalian bisa komen di bawah ini. Jadi yang nonton video Cerita Nobi bisa tahu informasi tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton episode Cerita Nobi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian dan semoga lancar untuk urusan visa K1-nya. Jangan lupa di-share videonya, di-like, di-subscribe, dan di-klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video terbaru di Cerita Nobi. Sampai ketemu di episode Cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.